Badan Pengelola Investasi Danantara berencana membeli saham Bursa Efek Indonesia melalui Danantara Investment Management setelah proses demutualisasi terrealisasi. Badan Pengelola Investasi Danantara berencana membeli saham Bursa Efek Indonesia melalui Danantara Investment Management setelah proses demutualisasi terrealisasi. Chief Investment Officer Danantara Pandu Patra Syahrir mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Manajemen Bursa Efek Indonesia. Badan Pengelola Investasi Danantara berencana membeli saham Bursa Efek Indonesia melalui Danantara Investment Management setelah proses demutualisasi terrealisasi. Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Patria Syahrir mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Manajemen Bursa Efek Indonesia. Nanti kita detailnya bakal kita share ke semua sebentar lagi. Ini lagi komunikasi baik dengan OJK. Pak, boleh nanti tercatatnya di DIM ya Pak? Di DIM. Dari BPI memberi arahan untuk DIM untuk melaksanakan investasi untuk demutualisasi. Pak, dalam proses transformasi bidang itu kan salah satu pasalnya ada IPO beberapa BUMN yang akan didorong ya Pak. Kemarin disebut sama Pak Dini ada 4 satu lagi Engineer Parts. Nah itu udah gimana Pak? Ya itu prosesnya ada di dalam DAM, insya Allah kita bisa fokus 6-12 bulan ke depan. Itu ada proses juga nanti dalam bursa. Ya niatnya juga untuk menambah likuiditas juga ke pasar modal Indonesia. Pandu Syahrir mengatakan setelah proses demutualisasi berjalan, Danantara akan memberikan arahan kepada DIM untuk menjalankan investasi terkait kepemilikan saham BEI. Namun ia belum membeberkan besaran porsi saham BEI yang berpotensi dibeli. Sebagai catatan, demutualisasi BEI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. OJK menyatakan demutualisasi BEI menjadi agenda yang dinantikan pelaku pasar sekaligus bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan bursa. Kepemilikan BEI sebelumnya terbatas pada anggota bursa, nantinya terbagi bagi perorangan maupun badan hukum lainnya. Pihak yang dapat memiliki saham bursa juga mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara. Berbagi sumber, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjo yang mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, surat Presiden yang berisi usulan calon Gubernur Bank Indonesia tersebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Selain calon nama Gubernur Bank Indonesia, pemerintah juga menyetor nama satu calon Deputi Gubernur senior dan juga calon Deputi Gubernur ke DPR. Atas petunjuk dari Bapak Presiden, secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk menyerahkan beberapa surpres ke DPR. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasko, dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres. Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk deputi senior dan calon pengganti untuk deputi gubernur karena jumlahnya kan berkurang satu. Meskipun untuk kewenangan DPR karena ditanya wartawan juga kan teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal ya, satu nama yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi mengoperasikan fasilitas pabrik perakitan dinamo mandiri di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Langkah strategis emiten berkode UNTD ini bertujuan memperkuat ekosistem manufaktur kendaraan listrik nasional sekaligus menekan ketergantungan impor suku cadang.
PT Terang Dunia Internusa Tbk memperkuat kapabilitas manufaktur kendaraan listrik nasional dengan resmi mengoperasikan pabrik perakitan dinamo mandiri. Fasilitas produksi komponen penggerak ini berlokasi di kawasan terpadu Curug Tangerang, Banten. Realisasi investasi ini ditujukan untuk menekan ketergantungan pasokan suku cadang luar negeri sekaligus memberi kontrol penuh terhadap kualitas produk. Direktur Utama Terang Dunia Internusa Andre Mulyadi menegaskan bahwa produksi mandiri memberikan efisiensi proses dan fleksibilitas dalam pengembangan produk. Pusat manufaktur komponen kelistrikan ini telah dilengkapi oleh 4 jalur produksi terintegrasi yang siap mendukung inovasi pasar domestik. Setiap unit mesin wajib melewati pengujian dinamometer serta pemeriksaan tingkat kekedapan secara ketat sebelum dipasangkan pada kendaraan. Fasilitas baru ini memproduksi alat penggerak moped berspesifikasi 48 volt 750 watt serta kapasitas dinamo 1200 watt khusus untuk model MX1200. Persero memilih teknologi sistem integrasi gerak langsung pada roda atau hub drive karena konstruksinya lebih sederhana dan efisien dalam penyerapan daya. Penguasaan teknologi lokal ini mempertegas komitmen emiten UNTD dalam membangun industri otomotif masa depan secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Kami, pemirsa, PT Kalbe Farma Tbk membukukan kenaikan pendapatan sebesar 14,06% menjadi 19,47 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Meski pendapatan tumbuh, laba perseroan ataupun laba bersih perseroan terkoreksi tipis menjadi 1,91 triliun rupiah akibat peningkatan beban operasional dan selisih kurs. PT Kalbe Farma Tbk mencatatkan pertumbuhan penjualan yang solid pada paruh pertama tahun 2026. Emiten berkode saham KLBF ini meraup pendapatan 19,47 triliun rupiah atau naik 14,06% dibandingkan pada yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian laba bersih perseroan susut tipis menjadi 1,91 triliun rupiah dari sebelumnya 1,97 triliun rupiah. Koreksi ini membuat laba bersih per saham atau EPS bergerak ke posisi Rp42,42 per lembar saham. Pertumbuhan omset perseroan hingga Juni 2026 ditopang oleh kinerja segmen distribusi dan logistik yang melonjak 27%. Lonjakan tersebut didorong oleh masuknya prinsipal baru yaitu Bayer untuk produk consumer health ke dalam jaringan distribusi Kalbe. Selain itu, segmen produk kesehatan mencatatkan pertumbuhan 20,5%, segmen nutrisi naik 12,1%, serta segmen obat resep tumbuh 8,6%. Diversifikasi seluruh lini bisnis berkontribusi positif terhadap ekspansi penjualan perseroan. Dari sisi profitabilitas perseroan mengalami tekanan akibat peningkatan beban pokok dan operasional penjualan menjadi 12,16 triliun rupiah. Di sisi lain, pos beban lainnya berbalik minus 47 miliar rupiah akibat kerugian selisih kurs mata uang. Hingga akhir Juni 2026, total aset KLBF meningkat menjadi 33,07 triliun rupiah dengan ekuitas mencapai 25,76 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah liabilitas perseroan tercatat berada di level 7,31 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk berhasil memangkas kerugian bersih hingga 63,37% pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini sejalan dengan penuntasan aksi korporasi penawaran umum terbatas 3 yang sukses menghimpun dana 1,28 triliun rupiah. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk mencatatkan perbaikan kinerja keuangan yang signifikan pada semester 1 tahun 2026. Mengutip laporan resmi perseroan, emiten berkode saham KOKO ini memangkas kerugian bersih menjadi 30,23 miliar rupiah.
Angka kerugian tersebut menipis 63,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 82,53 miliar rupiah. Pemangkasan rugi ditopang kenaikan pendapatan sebesar 11,83% menjadi 81,8 miliar rupiah serta laba bruto yang naik menjadi 5,1 miliar rupiah. Direktur Utama Koko Sugianto Sunario menegaskan bahwa efisiensi operasional dan program transformasi perseroan mulai membuahkan hasil nyata. Sejalan dengan penguatan fundamental, induk usaha Win & Co Group telah merampungkan penawaran umum terbatas 3 senilai 1,28 triliun rupiah. Seluruh saham yang ditawarkan terserap sepenuhnya dengan kelebihan pemesanan atau oversubscribe sebesar 2,65 kali. Kedepan Persero memfokuskan strategi untuk menuntaskan transformasi bisnis menuju platform produk coklat dan FMCG berskala regional. Koko siap memperkuat sinergi portofolio produk bersama BBK Corporation dan Momogi Group sesuai rencana ekspansi. Kerjasama ini membuka akses penetrasi pasar konsumen Vietnam serta memperkuat merek lokal seperti Skoko, Delanier, dan Winfield. Optimalisasi kapasitas pabrik baru diharapkan terus mendorong pemulihan margin usaha secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel.